Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dufli Tama Astesa, NIM 2018 10 11 03 11 453. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan materi praktikum HTN dengan submateri yaitu penyusunan naskah akademik. Sebagaimana kita ketahui, terkait dengan definisi naskah akademik itu sendiri sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan, bahwa naskah akademik diartikan sebagai naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah yang terjadi dalam masyarakat, yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan-pengaturan masalah tersebut. Solusi daripada adanya naskah akademik yaitu memberikan suatu bentuk solusi ataupun pokok daripada kunci permasalahan yang terjadi di masyarakat yang nantinya akan dibentuk dalam suatu bentuk rancangan undang-undang ataupun rancangan peraturan daerah, provinsi maupun kabupaten atau kota. Dalam naskah akademik sendiri, yang seperti yang kita ketahui bahwa harus tercantumnya 3 aspek, yang dimana aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis. Dengan pengertian ketiga aspek tersebut, yang pertama aspek filosofis, yang nantinya bertujuan agar produk hukum yang kita buat nantinya tidaklah bertentangan dengan cita hukum kita sendiri, yang tidak bertentangan dengan ideologi negara. Yang kedua, aspek sosiologis, nantinya itu agar produk hukum yang kita buat tidaklah bertentangan dengan kehidupan-kehidupan yang ada di dalam masyarakat. Dan ketiga, aspek yuridis, yang dimana tujuannya ada aspek yuridis yaitu agar nantinya produk hukum yang kita buat nantinya tidaklah menimbulkan gejolak-gejolak yang ada di tengah-tengah masyarakat. Dan tujuan daripada adanya penyusunan naskah akademik yaitu memberikan suatu gambaran terkait dengan hasil penelitian yang nantinya menjadi usul daripada rancangan undang-undang yang kelak nanti diajukan kepada DPR dan dibahas oleh DPR. Dan yang perlu kita garis bawahi bahwa fungsinya adanya naskah akademik yaitu memberikan potret terkait dengan masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat yang nantinya akan dicantumkan dalam undang-undang dan yang akan nanti dibahas oleh DPR dan diterbitkan kelak. Dan titik poin sebelum kita menyusun naskah akademik, yang dimana kita harus mengetahui terkait dengan unsur-unsur apa saja sebelum kita melakukan penyusunan naskah akademik, yang dimana unsur-unsur inilah nantinya yang menggiring kita dalam membentuk suatu gagasan-gagasan yang tercantum dalam naskah akademik. Unsur-unsur yang terkandung dalam sebelum penyusunan naskah akademik yang pertama yaitu inventarisasi masalah, di mana kita akan mengumpulkan apa saja masalah-masalah yang terjadi di dalam masyarakat, apakah adanya kekosongan hukum, konflik hukum, ataupun kekaburan hukum. Dan adanya inventarisasi masalah nantinya akan menggiring kita kepada unsur kedua, yaitu untuk membuat gagasan ataupun suatu jawaban terkait dengan masalah yang nantinya kita muatkan dalam bentuk materi muatan di dalam naskah akademik kita. Dan ketiga yaitu konsepsi landasan. Dalam suatu pembentukan unsur-unsur daripada naskah akademik, kita harus mencantumkan landasan apa saja yang terkandung dalam masalah-masalah ini nantinya. Adanya landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Dan yang keempat yaitu norma-norma yang nantinya dijadikan suatu pengaturan yang akan dibentuk dalam pasal per pasal yang akan dicantumkan dalam naskah akademik. Setelah kita mengetahui apa saja unsur daripada keempat itu nantinya yang terjadi dalam masyarakat, maka bisa kita lakukan langkah kedua yaitu penyusunan naskah akademik sebagaimana kita ikuti dengan format yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Format yang tersebut antara lain yaitu adanya judul, kata pengantar, daftar isi, bab 1 hingga bab 6 hingga penutup. Yang perlu kita ketahui bahwa seperti inilah bentuk daripada cover naskah akademik, yang dimana adanya judul, adanya logo BPHN, dan penyusun serta Kementerian Hukum dan HAM Hak Asasi Manusia serta tahun dibuatnya naskah akademik tersebut. Karena tujuan daripada adanya cover ini nantilah yang dapat membantu kita untuk mengetahui apa inti daripada naskah akademik yang kita buat itu sendiri. Seperti kita ketahui bahwa judul lah ini yang nantinya sebagai inti daripada bentuk permasalahan apa yang terjadi di dalam masyarakat, sehingga kita bentuklah suatu gagasan kita nantinya untuk menggiring apa solusi yang tepat untuk memberikan suatu kelayakan, keadilan kepada masyarakat itu sendiri. Setelah adanya judul, maka yaitu adanya kata pengantar. Kata pengantar berisi terkait dengan ucapan-ucapan terima kasih atas rekan-rekan yang telah membantu kita untuk menjalankan ataupun membuat naskah akademik. Yang ketiga yaitu daftar isi, yang pertama yaitu bab pertama yaitu adanya pendahuluan. Di dalam bab pertama itu pendahuluan terdiri daripada latar belakang, rumusan masalah,
tujuan dan kegunaan naskah akademik, serta metode penelitian. Di dalam latar belakang kita akan mencantumkan terkait dengan permasalahan pokok awal apa yang terjadi sebelum kita menyusun daripada naskah akademik. Kita cantumkan apa saja masalah-masalah yang terjadi sehingga kita mengusulkan rancangan undang-undang yang terjadi dalam masyarakat itu sendiri. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Masalah apa saja yang terjadi dalam masyarakat, maka nantinya kita akan jawab dengan gagasan-gagasan kita yang tercantum dalam materi muatan. Yang kedua, tujuan dan kegunaan daripada naskah akademik. Tujuan apa yang dapat memberikan apakah nantinya naskah akademik itu dapat memberikan tujuan-tujuan, kita cantumkan dalam poin tersebut. Yang kedua itu metode penelitian. Dalam penyusunan naskah akademik tentulah kita harus mengetahui terkait dengan apa metode penelitian apa yang kita nanti gunakan, yaitu adanya yuridis, normatif ataupun empiris. Dan bab kedua yaitu adanya kajian teoritis dan analisis praktek empiris, di mana dalam bentuk isi daripada bab kedua yaitu adanya kecantuman daripada kajian-kajian teori yang berkesinambungan dengan tema kita, dan kedua asas apa saja yang nantinya cocok untuk menjawab masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat. Yang kedua yaitu adanya praktik empiris, apakah ada jangkauan-jangkauan atau pengaturan mana yang kita cocok untuk menjawab daripada masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu bab 3, di mana dalam penyusunan naskah akademik adanya bab 3 yaitu berisi tentang analisis terkait dengan peraturan perundang-undangan dan evaluasinya. Di mana di bab 3 ini kita dapat menginventarisasi apakah di dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia cocok atau berkesinambungan dengan tema yang kita angkat, di mana kita dapat menganalisis dari Undang-Undang Dasar, TAP MPR, undang-undang di bawahnya hingga peraturan daerah. Maka daripada itu, di dalam bab 3 ini kita menganalisis peraturan-peraturan perundangan atau produk hukum yang telah ada di Indonesia ataupun bahkan belum tercantum, maka kita dapat memberikan suatu gagasan daripada analisis atau evaluasi dari peraturan perundang-undangan. Yang selanjutnya yaitu bab 4. Terkait dengan bab 4 isinya yaitu terkait dengan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Naskah akademik kita yang nanti kita susun haruslah tercantum adanya landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Filosofis yaitu adanya bentuk daripada naskah akademik yang tidak bertentangan dengan cita hukum atau harus mendasar dengan ideologi negara. Adanya filosofis yaitu apakah nantinya naskah akademik ini dapat membantu untuk menyelaraskan kehidupan daripada masyarakat yang mendapati permasalahan hukum di sana. Yang ketiga yaitu aspek yuridis atau landasan yuridis, apakah nantinya produk hukum yang kita buat tidak bertentangan dan tidak menimbulkan gejolak-gejolak di tengah-tengah masyarakat itu sendiri. Yaitu bab 5, di mana bab 5 berisi terkait dengan jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan. Di mana di dalam bab ini kita akan mencantumkan sasaran apa yang nanti kita tujukan dalam bentuk naskah akademik ini, dan sasaran mana yang nanti kita tujukan ataupun sebagai objek nantinya naskah akademik itu dibuat. Yang kedua yaitu arah pengaturan mana sajakah yang nanti kita atur dalam rancangan undang-undang. Dan yang ketiga yaitu berisi terkait dengan materi muatan, yaitu gagasan-gagasan kita yang telah kita jawab, yaitu untuk memberikan solusi terkait dengan permasalahan-permasalahan ataupun menjawab daripada rumusan masalah yang kita cantumkan dalam bab 1 yang sebelumnya. Yang terakhir yaitu bab 6 berisi tentang penutup. Di dalam penutup kita akan mencantumkan terkait dengan kesimpulan dan saran. Dan selanjutnya yaitu daftar pustaka, di mana dalam daftar pustaka kita cantumkan sumber-sumber referensi atau literatur yang dapat membantu kita dalam penyusunan naskah akademik. Dan selanjutnya terakhir daripada format pembentukan naskah akademik yaitu lampiran dalam bentuk tabel, foto, dokumentasi, dan segala macamnya. Sekian materi yang saya jelaskan yaitu terkait dengan penyusunan naskah akademik. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.